Hindi wa ila hadrati silsilati tariqah qadiriyah nasabandiyah nasabandiyah wa ila hadrati Imam Nawawi sahibu at-tibyan fi adabi hamalatul Quran wa jami' ahli kulli muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Dibuka halaman 49 kitab At-Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu. Kemarin telah kami sampaikan. Jadi enten Imam Ali Al-Azdi setiap maghrib dan isya di bulan Ramadan khatam satu kali Al-Qur'an. Sayyidina Utsman ibn Affan setiap satu rakaat khatam satu kali Al-Qur'an. Nah niki berarti sehari minimal beliau khatam 17 kali Al-Qur'an karena sholatnya kita minimal 17 rakaat. Niki. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian ada juga yang para ulama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Mukhdar, beliau dalam hidupnya itu menyibukkan Quran sampai khatam 70.000 kali khataman Al-Quran. Dan ini makanya kenapa? Karena tahu kemuliaan daripada Al-Quran. Nah sekarang yang dibahas oleh Imam Nawawi, kapan sih lebih baik kita itu memulai membaca Quran dan kapan kita itu mengkhatami Al-Quran. Faqad ruwiya Ibnu Abi Dawud bi isnadi anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Quran lailatal Jum'ah. Lah, yang paling bagus Pak, niku nak jenengan pengin mulai juz 1 itu dimulai tadi maghrib tadi. Kamis malam Jumat. Niku mulai juz 1. Kemudian wa yahtatimuhu lailatal Khamis. Lah khatamnya itu tadi malam, yaitu Rabu malam Kamis. Jadi Rabu malam Kamis niku khatam juz 30, Kamis malam Jumat niku mulai juz 1. Itu yang paling bagus menurut Sayyidina Utsman. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fil Ihya al-afdal ay yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Yang paling bagus itu adalah mengkhatami Quran itu di malam hari. Jadi malam harinya dikhatami, kemudian di siang hari itu adalah dimulai lagi baca Quran. Itu pendapat. Niki ulama beda pendapat. Wa ja'alu khatmatan nahari yaumul itsnain. Nah, fi raqatil fajri au ba'dahuma. Yang paling bagus katanya Imam Ghazali itu mengkhatamkan Quran itu adalah di siang hari daripada hari Senin. Jadi dikhatamkan ketika melakukan 2 rakaat sholat fajar. Jadi jenengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu dibarengkan di dalamnya yaitu khataman Al-Quran. Jadi ijeke napa nggih surat Al-Ikhlas sampai An-Nas lah niku dibaca ketika 2 rakaat sholat fajar. Niki menurut Imam Ghazali yang paling mulia. Anak kula biasanya Imam Sayyidina Utsman bin Affan. Biasanya para santri itu diminta untuk seminggu kali khatam mengikuti pendapat Sayyidina Utsman bin Affan. Wa ja'alu khatmatal laili lailatal Jum'ah. Dan niki nak umpami kok khatame niku badhe dalu, maka khatamkanlah di malam Jumat. Menurut Imam Ghazali khataman itu sekarang, itu khataman. Fi raqatil maghrib di 2 rakaat yaitu ba'diyah salat maghrib. Jadi jenengan itu mengkhatamkan Quran pas ba'diyah salat maghrib. Au ba'dahuma liyastaqbila awalan nahari wa akhiruhu. Nah niki masalah khataman kados mekaten. Di besok kalau misalnya Masjid Al-Muslimin pengen mengadakan khataman, adakanlah nak mboten nggih Senin atau Rabu malam Kamis atau Kamis malam Jumat. Ini 3 riwayat daripada para ulama mengkhatamkan Al-Quran. Wa ruwiya Ibnu Abi Dawud an Umar bin Murrah at-Tabi'i qol kanu yuhibbuna ayyakhtimal Quran min awalil laili aw min awalin nahar. Jadi
Para ulama katanya beliau itu lebih suka untuk mengkhatamkan Quran di awal siang hari atau di awal malam hari. Jadi kalau yang paling bagus ini kapan? Gini wow, ba'da subuh atau setelah maghrib. Nah ini terserah jenengan. Paling bagus, paling enak yang mana? Wa an Thalhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil, seorang tabi'in yaitu Thalhah, man khotamal Qur'an ayatan sa'atan kanat minan nahari sholat alaihi malaikah hatta yamsi. Kenapa? Barang siapa orang yang mengkhatamkan Quran di ba'da subuh, di ba'da subuh niku khataman Quran, maka pondok ilmu ayat niku nak khataman itu ba'da subuh, Pak. Ba'da subuh. Khataman ba'da subuh, mesti khataman semaan loh nggih ba'da subuh. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi telah mengatakan barang siapa orang yang mengkhatamkan Quran di pagi hari, maka di satu hari itu malaikat akan mendoakan orang tersebut sampai sore. Artinya nopo? Delalah kok kulo panjenengan meninggal di hari tersebut, insya Allah diberi husnul khotimah. Nah begini. Kemudian wa ayah sa'ah kanat minal laili sholat alaihi malaikatu hatta yusbiha. Nah jenengan mengkhatami Qur'annya itu ba'da maghrib, maka malaikat itu akan mendoakan jenengan sampai subuh. Nah niki makanya keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa an Mujahid mislu. Imam Mujahid juga mengatakan seperti itu. Warawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa. Ya niki ada pendapat dari Sa'id ibn Abi Waqqas. Ketika mencocoki khutmul Quran awalan nahar, sholat alaihi malaikah hatta yusbiha, wa idza wafaqa khutmuhu akhirul lail, sholat alaihi malaikati hatta yumsi. Jadi kalau khataman Quran itu di pagi hari, maka malaikat mendoakan sampai subuh. Kalau Pak Malik keliru, sampai sore. Kalau sampean mengkhatamkan Quran itu di awal malam hari, maka malaikat akan mendoakan jenengan sampai subuh. Lah niki. Pokoknya ngeten lho, Pak. Nak jenengan gadah hajat ageng, pun pokoknya ngaji Quran. Jangan ngundang Habib Riza nyuwun tulung rencang-rencang tiang 10 lah mungkin ngaji Quran 3 juz dikumpulke teng dalem jenengan utawi teng ngene Masjid Al Muslimin. Setelah itu terus doa bersama. Tidak ada doa yang lebih mustajabah kemudian melebihi Al-Qur'an. Lah sebelum doa jangan lupa rotibul hadat atau rotibul atos. Niki penting sangat. Jadi Qur'annya tetap dibaca, zikirnya istiqomah. Nah tenggene Jawa Timur niku mantap napa namanya zikrul ghafilin. Ya itu. Wa an Hubaib bin Abi Sabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimu qabla ruku'. Di Al-Mu'ayyad itu pernah terjadi 2 kali model khataman. Ada yang doanya itu ketika setelah salam, paham nggih? Ada yang kemudian doanya itu sebelum ruku. Jadi beliau itu mengkhatamkan sebelum ruku. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal wa fi hadzal fasl bukoyan bisana sayati insyaallah fil babil lati. Jadi sebelum ruku itu kemudian kan khatam. Jadi sunahnya khataman itu setelah alif an-nas selesai Pak, niku ditambahi bismillahirrahmanirrahim 7 ayat. Alif lam mim 7 ayat. Setelah itu terus shadaqallahul adzim, terus berdoa. Jadi dalam sholat itu berdoa. Boleh enggak? Boleh saja. Mungkin jenengan nak mboten ngano tanggal 21. Silahkan datang ke Al-Mu'ayyad. Di sana nanti khataman Quran dengan yaitu berdiri. Jadi karena Al-Mu'ayyad itu setiap malam Qurannya itu 1,5 juz dibaca. Berarti juz amma, ya juz amma. Tahun depan insya Allah nanti Habib Riza Quran nanti insya Allah tahun depan. Faslun ar-raudhah Quran.
Faslun fil muhafadzati ala qiraati bil laili. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hendaknya kita itu kalau malam jangan sampai tidak baca Quran. Yambahi ayyakuna itina'uhu bi qiraatil Quran fil laili aktsar. Ya, katanya Imam Nawawi, hendaknya kalau malam hari itu lebih banyak baca Qur'annya daripada siang hari. Wa fi sholatil lail aksar, hendaknya setiap malam itu perbanyak baca Quran, terutama ketika sholat qiyamul lail, sholat tahajud itu perbanyak baca Quran. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi sebagian daripada ahli kitab itu adalah umat yang kemudian berdiri setiap malam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Nah niki. Kemudian wasabata fi sahih, di dalam kitab Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwasanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah mereka yang mana hambanya Allah yang setiap malam itu melakukan sholat lain. Jadi tidak ada orang yang lebih mulia di mata Nabi Muhammad melebihi orang yang mau melakukan qiyamul lail, yaitu sholat malam. Wa fil hadis al-ukhra al-akhar fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu. Abdullah, jangan seperti orang-orang yang setiap malam bangun tidur, tapi bangun tidur bukan untuk melakukan sholat malam. Itu adalah sesuatu yang dilarang Rasulullah. Jadi kalau malam hari usahakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir itu jenengan lakukan. Jangan sampai malam bangun pipis terus tidur lagi. Wara'a Tabrani wa ghairi an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin itu adalah ketika qiyamul lail. Orang itu kalau bisa qiyamul lail, maka dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadits wal athar fi hadza katsira. Wa qad ja'a an Abil Ahwas al-Jashmi qol ingkana rajulin la yaqra al-fustat 86 turuqan ayatihi lailan fa yasma'u li ahlihi dawiyan kadawi nahl qala fama balu haula yu'minuna ma kana ulai yakhafun. Wa Ibrahim an-Nakhai kana yakun iqra'u minal laili walau hal basyah. Wa an Yazid al-Raqashi qaul idza ana nimtu summa staiqatu summa nimtu fala apa bacanya ini, fala nimtu ainai. Katanya dikatakan bacalah Al-Qur'an di malam hari walaupun cuman sebentar saja, secepat serut, yaitu ngepoh daripada susunya kambing kan cepat serut. Berarti apa? Bacalah malam hari Al-Qur'an walaupun cuma 3 ayat pun minimal baca. Makanya dipun ketika kalau Imam wonten tafsir Hanafi man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa orang yang ketika mau tidur membaca surat Al-Ikhlas maka faka'annahu khatmal Qur'an, maka dia seperti baca Quran 30 juz. Paham nggih? Maka sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, kemudian dikatakan oleh Yazid al-Raqashi bahwasanya beliau kalau tidur, kalau malam itu beliau itu seperti orang tidur, tapi beliau tidak pernah memejamkan matanya. Kenapa? Setiap malam beliau pakai murojaah ilmu, murojaah Al-Qur'an. Qultu wa inna marojahtu
rajjahtu sholatal lail wa qira'atahu likauniha ajma'a lil qalbi wa ajma'u lil qalbi wa amadu aysyahilat wal malhiyat wa tasurru fil hajat. Dikatakan kenapa kok sholat malam itu penting, katanya Rasulullah. Jadi ahli Quran itu hendaknya sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hajat kita cepat terkabul itu sholat malam. Kemudian yang paling pantas untuk disibukkan bagi ahli ilmu adalah sholat malam. Ini wa asunu minar riya wa ghairi minal. Kalau orang sholat malam nggak mungkin riya. Tapi sekarang nggak kayaknya. Waduh, alhamdulillah bisa sholat tahajud status gitu. Sekarang tidak ya, sholat malam pun bisa riya ya, bisa riya. Kemudian fa innal isra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Lah, makanya kenapa kok malam hari itu dimuliakan? Isra Mi'raj saja malam hari. Di khutbah terakhir kula sekitar 2 bulan yang lalu di Masjid Asgaf itu membahas masalah kenapa kok Isra Mi'raj itu malam hari. Yanzulu rabbukum kullalailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail. Allah itu selalu turun ke langit dunia, yaitu di di penghujung malam. Fayaqul hal min da'in fa'astajiba lahu. Apakah ada sebuah obat? Apakah ada penyakit? Apakah ada orang berdoa? Maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fil laili sa'ah, di malam hari itu, Pak, ada 1 jam yastajibullahu fiha du'a kullalailah, yang mana doanya orang itu akan dikabulkan oleh Allah di setiap malam hari 1 jam tersebut. Nah, ini kita nggak tahu malam hari yang mana ya, tapi yang paling utama adalah yaitu sebelum subuh. Jadi jam 2 sampai jam 4 pagi itu adalah malam yang paling diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kitab Bahjatul Asror itu mengatakan ada sebuah sanad yang bersambung kepada Sulaiman al-Anmati, Syekh Sulaiman al-Anmati. Ra'aitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqul laulal ladzi lahum wirda yaqumuna wa akharuna lahum sirda yasumuna la dukat aradakum min tahtikum sahro sihro di annakum qawma su'id ma taduti'una. Dikatakan andekan mereka yang kemudian melakukan wirid dan bangun tidur di malam hari, maka mereka adalah orang yang mulia sebagaimana orang yang telah puasa di siang hari. Maka andaikan orang yang telah melakukan melek malam hari kemudian doanya gak dijabahi oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kalau jenengan mau malam hari melek, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna fadilatal qiyami bil laili wal qira'ati fi. Katanya Imam Nawawi, ketahuilah bahwa keutamaan melakukan qiyamul lail, keutamaan melakukan sholat malam dan membaca Quran ketika sholat malam itu adalah tasfilu bil qalil wal katsir. Jenengan minta apa akan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kasura kan afdal. Katanya Imam Nawawi, semakin banyak yang kita minta, Allah semakin senang dengan kita. Jadi gitu. Jadi kalau minta itu yang gede-gede. Wa kullama kasura kana afdal illa ayyastau'ibal lail kullahu fa innahu yukrah ad-dawam alaih. Lah, yang enggak disukai oleh Allah adalah setiap malam jenengan melekan tanpa tidur sama sekali, itu enggak disukai. Jadi sempatkan tidur, sempatkan istirahat. Karena emang malam tempatnya istirahat. Tapi jangan sampai tidur terus. Jadi sempatkan tidur dan sempatkan bangun malam. Nah, niki. Kemudian wa illa ayyadurra nafs bi nafsi wa mimma yadullu ala husuli bil qalil. Wa haditsu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, man qama bi asyri ayatin, barang siapa orang yang bangun tidur malam
kemudian membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan diberi termasuk golongan orang yang lupa, Pak. Enggak akan pikun dalam hidupnya. Waman qoma bimi'ati ayatin, barang siapa orang yang setiap malam membaca 100 ayat dari Al-Qur'an, kutiba minal qanitin, dia akan termasuk golongan orang yang bisa dipercaya, aman hidupnya. Waman qoma bi alfi ayatin, Masya Allah, barang siapa orang yang setiap malam membaca 1000 ayat, kutiba minal munqadirin, maka akan ditulis dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huki as-Sa'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal man shalla bil lail rak'ataini faqad bata lillahi sajidan. Barang siapa orang yang salat malam, barang siapa orang yang salat malam dengan 2 rakaat, maka dia itu mendapatkan kemuliaan oleh Allah seperti orang yang sujud dan orang yang berdiri. Ini adalah beberapa akhlak, adab yang hendaknya kita lakukan. Autiru ya ahlal Quran. Kalau kita kemudian menisbatkan diri kita pengen jadi ahli Quran, kuncinya adalah jangan sampai meninggalkan sholat malam dan jangan sampai meninggalkan sholat witir. Itu dulu saya kira dari kami, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.